Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap asesmen yang dirancang untuk kelas 2 SD dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Asesmen ini terkait dengan materi bab 7, Sayang Lingkungan, dengan fokus pada berbagai jenis pekerjaan, cara menghemat air, jenis-jenis sampah, cara membuat eco-brick, dan menjaga lingkungan untuk mencegah bencana. Capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran asesmen ini dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran berikut. Peserta didik dapat mengingat dan menyebutkan informasi kunci pada teks yang dibacakan dengan tepat. Peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan dalam gambar. Peserta didik dapat berbicara sopan menggunakan kalimat imbauan dan ajakan. Materi ajar dan jenis asesmen. Asesmen ini dilakukan untuk materi bab 7, Sayang Lingkungan dalam tema berbagai jenis pekerjaan. Jenis asesmen yang digunakan adalah asesmen diagnostik dan formatif. Analisis asesmen 1, kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Asesmen diagnostik menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik kelas 2 melalui penekanan pada pengenalan huruf, suku kata, dan kalimat sederhana. Soal-soal dirancang dengan tingkat kesulitan yang sesuai, mempertimbangkan variasi aspek penguasaan, dan memberikan skala penilaian yang mendukung pendampingan yang tepat. 2. Kesesuaian dengan aspek lingkungan. Budaya dan karakteristik peserta didik, proses penilaian. Mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik dengan mengizinkan ekspresi keberagaman budaya, menyebutkan nama peserta didik, menggunakan bahasa sesuai tingkat pemahaman mereka, skala penilaian yang disesuaikan untuk mempertimbangkan perbedaan dalam gaya belajar dan kemampuan. 3. Kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Kemampuan peserta didik terlihat dari variasi soal asesmen. Diagnosis yang mencakup pengenalan huruf, suku kata, dan menulis kalimat sederhana. Skala nilai yang fleksibel mempertimbangkan tingkat penguasaan individu, sementara pendekatan diferensiasi memberikan dukungan tambahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. 4. Kesempatan untuk umpan balik dari peserta didik. Evaluasi ini tidak secara eksplisit memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik. Namun, umpan balik mungkin muncul melalui pertanyaan terbuka dan praktik refleksi selama atau setelah evaluasi formatif. Peningkatan efektivitas asesmen. Sebagai guru di kelas tersebut, saya akan meningkatkan efektivitas penilaian dengan cara menyesuaikan soal agar mencerminkan tahapan perkembangan peserta didik, memperhatikan lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik, menerapkan pendekatan diferensiasi, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik melalui pertanyaan terbuka, melibatkan orang tua dalam memahami konteks budaya dan karakteristik anak-anak di rumah. Kesimpulan asesmen ini memiliki beberapa poin yang sudah menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Namun, masih ada beberapa aspek yang dapat ditingkatkan untuk memaksimalkan efektivitas asesmen. Peningkatan ini bertujuan menciptakan pengalaman belajar yang holistik dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Pertanyaan dan diskusi. Demikian presentasi saya hari ini. Saya terbuka untuk pertanyaan dan diskusi mengenai hasil analisis asesmen ini. Terima kasih.